Assalamualaikum sahabat tercinta. Kita lagi di Taman Ismail Marzuki di gedung besar dalam rangka Kongres Perempuan Indonesia. Perwakilan dari Papua Tengah. Mengapa diadakan kongres ini? Ini merupakan kongres keempat yang sejarah Indonesia mencatat bahwa kita di sini adalah perempuan yang luar biasa ya, bisa berkumpul di sini dan juga bisa memperjuangkan perempuan-perempuan yang lain. Saya setuju nih dengan ibu-ibu yang ada di depan saya karena saya lihat semua ini leader yang sebenarnya tidak mau tinggal diam di rumah kayaknya. Karena memang harus kita seperti itu, dimana kita menjadi contoh buat orang lain itu dari kita dulu gitu ya. Dari kita dulu, keluarga kita, lalu ke masyarakat gitu. Yang kotor-kotor itu bukan hanya di sungai saja, ibu-ibu. Di tempat penegakan hukum juga masih banyak yang kotor-kotor. Ada mafia tanah, ada mafia kasus, ada mafia macam-macam. Mungkin ada yang pernah punya pengalaman ya. Jadi saya bilang kepada semua orang bahwa kita ini memang penegakan hukumnya masih rubuh-rubuh, ya kan, masih compang-camping. Tapi jangan dihancurkan, ya kan? Karena kita tidak bisa menjadi negara demokratis apabila kita sendiri tidak memulainya dari sekarang. Saya bilang, apa sih yang mau kita tinggalkan buat anak cucu? Kita sudah punya freedom of speech, kita bisa kumpul nih, kita bisa bicara tanpa takut ditangkap, bisa bicara apa saja, ya kan? Lalu kita punya pemilihan umum, kita bisa pilih siapa orang yang pantas untuk duduk di parlemen, yang pantas untuk memimpin kita. Kita ini harus menjadi leader. Saya percaya perempuan itu adalah satu-satunya makhluk yang bisa membereskan masalah di bumi ini. Semesta telah menunjuk perempuan. Kenapa? Laki-laki sudah memerintah selama ribuan tahun. Lihatlah apa yang terjadi pada bumi kita. Iya kan? Kita ini punya kodrat untuk memelihara. Saya punya teman seorang duta besar dari Peru pada waktu itu. Dia juga dokter saraf. Dia cerita bahwa bukan hanya perempuan itu memiliki otak yang berbeda, kita bisa multitasking. Sambil nantain anak, sambil goreng ikan, sambil kasih tahu ini dijemput, ini di depan itu ada pohon yang rubuh, tolong dibersihin, sementara anak disusuin terus sambil mengerjakan 10 macam pekerjaan dan tidak panik. Kalau itu dimanfaatkan untuk lingkungan sekitar, mulai dari keluarga, lalu kemudian lebih besar lagi, lalu untuk bangsa, maka saya pikir kita ini akan menuju negara yang maju lebih kuat kalau perempuannya kuat, kalau perempuannya tangguh, kalau perempuannya maju. Budaya memuliakan perempuan itu sebetulnya ada di dalam semua budaya kita. Ya kan, bagaimana perempuan dimuliakan, makanya namanya Ibu Pertiwi, Mother Earth, bukan Bapak Pertiwi, karena bumi itu adalah perempuan. Energi feminin yang kita miliki itulah yang bisa mengubah semua kekerasan, semua korupsi, semua keserakahan, semua ketidakadilan. Itu karena ada ego-ego yang bertarung, kemudian negeri ini menjadi babak belur penegakan hukumnya, babak belur lingkungannya, babak belur juga politiknya. Karena apa? Karena orang-orang yang kita pilih itu tidak menyalurkan aspirasi kita, tapi menyalurkan aspirasi golongan, partai atau golongannya. Nah, mudah-mudahan dengan berkongres suara kita akan lebih didengar. Siapa yang diuntungkan? Orang-orang tertentu yang diuntungkan, sedangkan masyarakat adalah sebagai penonton di kampung itu sendiri atau di kampung yang dimana ada kegiatan penambangan, pasti masyarakat sebagai penonton utama, sedangkan yang diuntungkan adalah
orang-orang yang memberi izin dan orang-orang yang besar, orang-orang yang ada di keputusan paling tertinggi dan di atas yang diuntungkan, sedangkan masyarakat adalah mendapat sampahnya. Terutama korban paling utama akan berdampak pada kaum perempuan, karena dengan kesehatan, baik polusi udara, baik kekurangan makanan, kekurangan air, sumber air yang di situ perempuan harus membutuhkan sumber air untuk kehidupan ini. Sedangkan masyarakat pasti mendapat kerugian yang sangat besar, karena dengan krisis yang sangat luar biasa yang dialami adalah anak-anak gizinya buruk karena masalah tambang, karena tidak ada air, tidak ada pangan, kekurangan bahan makanan dan lain-lain yang dialami. Obat-obat tradisional hilang, banyak bahan pewarna untuk membuat kain-kain tenun itu juga hilang karena masalah tambang. Masyarakat adat bagaimana mempertahankan kehidupan? Mereka harus melakukan kegiatan perjuangan yang diancam akan dibunuh, diancam akan dipenjarakan, diancam akan keluar. Bagaimana perlindungan terhadap kita sebagai negara, sebagai manusia, sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang sebenarnya kita harus dilindungi oleh negara kita. Ketika kalau masyarakat melawan untuk mengatakan yang benar dan yang adil, itu masyarakat tidak mendapat bagian di situ. Malah masyarakat dipersalahkan melawan pembangunan. Masyarakat tidak menolak pembangunan, masyarakat menerima pembangunan, tetapi pembangunan yang berkelanjutan untuk anak cucu tidak pernah dipikirkan untuk kehidupan, terutama untuk kaum perempuan yang ada. Masyarakat adat sebenarnya bersahabat dengan alam. Akses perempuan lebih tinggi kepada alam. Tetapi ketika masyarakat adat berjuang untuk mempertahankan tanah-tanah adat mereka, malah mereka ditangkap, mereka dipenjarakan, diusir keluar karena mereka merasakan melawan pembangunan. Dan di mana keadilan, di mana Pancasila kita untuk melindungi hak-hak masyarakat adat? Semestinya masyarakat adat itu lebih dulu sebelum Indonesia merdeka. Dan mereka harus dihargai, mereka harus dihormati untuk mereka memberi kepada negara untuk membangun negara ini.